Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudahkan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang awal mula muncul mitos gaib pada burung perkutut. Bagi yang hobi memelihara burung perkutut, anggungan unik perkutut mungkin sudah tidak asing lagi. Burung ini memiliki suara khas yang sembar. Tak heran kontes rutin burung perkutut selalu ramai di setiap tahunnya. Dalam kepercayaan Jawa, burung ini tidak hanya sebatas burung peliharaan saja, melainkan juga sebagai simbol lelaki dewasa sejati. Sisi menarik dari perkutut adalah kerap kali disebut sebagai hewan gaib. Terlebih bagi orang Jawa yang memiliki tradisi yang kental. Tak jarang mereka yang memelihara burung perkutut dengan anggapan bahwa burung perkutut ini memiliki kegoiban dan bahkan dianggap memiliki daya magis. Bagi masyarakat luar Jawa, mungkin akan bingung mengapa perkutut disebut gaib. Mitos ini dapat dipahami dengan menelusuri sejarah burung bertubuh mungil ini. Menurut kepercayaan yang ada, hal ini berawal dari kisah pada era Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, kepemilikan perkutut hanya pada kalangan ningrat di kerajaan. Tak heran jika burung ini dianggap sebagai hewan yang prestisius dan tidak bisa dimiliki sembarang orang. Prabu Brawijaya selaku raja terakhir di Majapahit menjadi salah satu yang memelihara burung legendaris ini. Namun perkutut yang ia miliki disebut-sebut bukanlah burung biasa. Pada beberapa pendapat menyebutkan juga bahwa Prabu Brawijaya ini sangat menyukai jenis perkutut katurangan putih kapas mata merah. Menurut kepercayaan yang ada, perkutut milik Prabu Brawijaya merupakan jelmaan roh Pangeran Jokomangu dari Pajajaran. Mitos mengatakan bahwa seseorang telah berniat jahat pada pangeran. Namun kerajaan gagal menangkapnya karena ia berhasil kabur. Alhasil pangeran dikutuk menjadi burung perkutut yang akhirnya keluar dari Pajajaran dan terbang jauh. Kemudian ia terbang sampai ke kerajaan Majapahit dan bertemu dengan Prabu Brawijaya yang saat itu memerintah. Sejak saat itu Prabu Brawijaya memelihara perkutut yang merupakan jelmaan Pangeran Jokomangu. Raja Majapahit tersebut membawa burung ini bahkan saat dirinya memutuskan hijrah ke Ngayogyakarta. Kisah mengenai Jokomangu yang merupakan jelmaan perkutut disebutkan dalam Babad Galuh Mataram kuno. Disebutkan bahwa Jokomangu merupakan putra dari Prabu Brawijaya yang selama ini menghilang tanpa sebab. Sang Prabu merasa terpukul saat mengetahui bahwa ia telah kehilangan anaknya. Prabu memerintahkan prajurit Majapahit untuk mencari anaknya hingga bertahun-tahun. Namun tidak pernah menemui titik terang keberadaan putra kesayangannya tersebut. Di tengah kesedihannya, kemudian Prabu Brawijaya meminta petunjuk pada Hyang Widi. Saat itu ia mendapat wangsit bahwa putranya telah dikutut menjadi burung perkutut. Setelah itu, Prabu memerintahkan prajurit untuk mencari perkutut lalu membawanya kembali ke Majapahit. Suara perkutut jelmaan Jokomangu sangat merdu. Tak heran jika burung ini dijadikan pusaka dan dikeramatkan di kerajaan Majapahit. Selain itu, suara burung ini menimbulkan ketentraman hati hingga menyentuh nurani. Hal inilah yang dirasakan Prabu Brawijaya yang telah kehilangan anaknya sampai bertahun-tahun. Setelah mendapat informasi bahwa putranya menjadi jelmaan perkutut, rindu sang Prabu kepada anaknya sedikit terobati. Meski anaknya telah berubah menjadi perkutut, Prabu tetap memeliharanya sepanjang hidupnya. Dari kisah kerajaan inilah perkutut yang dianggap sebagai burung yang prestisius dan kram.
terutama bagi kalangan orang Jawa. Budaya keraton pada era Majapahit menjadi titik awal berkembangnya mitos tersebut. Bahkan hingga kini burung perkutut dianggap sebagai hewan penuh misteri dan dipercayai masyarakat karena disebutkan dalam legenda Majapahit. Apalagi jenis perkutut keturangan. Jenis perkutut ini ada banyak dan bagi yang percaya masing-masing dari jenis perkutut ini memiliki pamor, yoni ataupun kegoiban. Pada dasarnya, burung ini memang memiliki nilai lebih sehingga dianggap keramat. Sejarah ataupun cerita mengenai perkutut jelmaan Cokomangu menjadi salah satu yang paling terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kisah Prabu Brawijaya dan putranya merupakan asal mula perkutut dianggap hewan gaib dan keramat. Itulah sedikit pembahasan mengenai awal mula muncul mitos gaib pada burung perkutut. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.